Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Mutia Amil, TGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 11 Kota Pekanbaru. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praobservasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Muhammad Priyadi Saputra. Baik Pak, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Pak ya. Jadi ini tujuannya agar nanti Bapak lebih siap dan lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Oke. Yang pertama ini tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti ini apa? Dalam modul saya bertujuan siswa itu dapat memahami, yaitu saya kan mengambil modul 6 lantai, yaitu guling depan dan guling belakang, jadi siswa dapat memahami. Kemudian siswa dapat mempraktekkan apa yang namanya rolling depan dan rolling ke belakang dalam 6 lantai. Kemudian siswa dapat mendemonstrasikan secara kelompok apa yang namanya rolling depan dan rolling belakang itu. Baik Pak, berarti materinya senam lantai ya Pak ya, betul pada rolling depan dan rolling belakang. Nah, ini rencananya nih Pak, area yang ingin Bapak kembangkan apa nih? Saya lebih menekankan kepada keterampilan pada peserta didik, Bu. Karena peserta didik dapat melakukan aktivitas rolling ke depan dan rolling ke belakang itu secara baik dan benar. Oh, mantap Pak. Nah, rencananya nih Pak, metode pembelajaran apa yang ingin Bapak gunakan nih? Metode yang saya gunakan problem based learning. Oh, berbasis masalah ya Pak ya? PBL ya Pak, berbasis masalah. Oke. Nah, kalau untuk strateginya sendiri Pak, rencananya nih strategi apa nih yang akan Bapak pakai nih? Yang strategi yang saya pakai strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Yaitu berdiferensiasi secara konten dan proses. Nah, kalau secara kontennya saya menampilkan audiovisual dan kinestetik. Kemudian secara proses saya menampilkan membentuk secara kelompok anak-anak tersebut dan membagikan secara pemahaman yang rendah dan pemahaman yang sudah bisa lah dianggap bisa. Oh, baik Pak. Berarti strateginya berdiferensiasi konten dan proses ya Pak ya. Nah, untuk penilaian sendiri gimana Pak? Saya menggunakan 2 penilaian, Bu. Yaitu penilaian tertulis, yaitu dengan cara membagikan LKPD secara berkelompok, kemudian mereka mengisi dan disitulah saya dapat hasil. Kemudian saya menilai juga penilaian sikap mereka selama proses itu ya. Oh, baik Pak. Nah, ini Pak, sasarannya nanti nih ke kelas berapa ini Pak? Saya kan belajar kelas 8, Bu. Iya. Tepatnya pada hari Kamis itu saya di kelas 8. Oh, Kamis ya Pak ya? Iya. Itu pada jam keberapa Pak? Yang jam ke-3 dan ke-4, Bu. 3-4 ya Pak ya? Oke Pak, kali ini sepertinya cukup ya Pak ya, pertanyaan saya cuma itu aja Pak. Mungkin saya ingin tahu aja Pak nih arah pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan nanti, karena nanti yang akan saya pantau berkaitan dengan yang ini juga Pak. Jadi sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan, semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dari tujuan, strategi, model dan lain sebagainya. Saya juga berharap semua bisa teramati dan juga berjalan dengan maksimal lah untuk siswanya juga Pak. Baik Pak, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, cukup sekian dulu ya observasi kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa atas semangat. Bapak minta ketua kelas, mana ketua kelasnya? Saya Pak, Boleh siapkan. siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, Bapak mau ngabsen dulu. Absen ya, dari yang pertama Anastasia, Andara, izin, Andika, hadir, Awel. Sebelum masuk, Bapak mau ada pertanyaan. Pernah dengar nggak senam lantai? Nah, apa? Senam yang dilakukan di atas lantai beralaskan. Itu sudah tahu ya. Nah, tujuan hari ini pembelajaran kita yaitu senam lantai. Oke. Nah, tujuannya kalian dapat memahami apa yang namanya senam lantai, yaitu rolling depan dan rolling belakang. Sudah pernah dengar? Berarti sebelum nanti Bapak jelaskan pembelajarannya, kalian wajib memahami apa yang namanya senam lantai, yaitu rolling depan dan rolling belakang. Kemudian kalian di sini dapat menguasai atau melakukan teknik dasar, yaitu rolling depan dan rolling belakang. Kemudian yang terakhir, kalian harus bisa mendemonstrasikan apa yang namanya tadi rolling depan dan rolling belakang secara berkelompok. Tolong dipahami videonya. Ini juga berkaitan dengan kalian latihan nanti, berkaitan dengan tugas kelompoknya juga. Oke, lihat betul-betul, pahami betul-betul. Karena kalau kalian melakukan kesalahan juga, akan kombinasi gerakan kalian nanti akan berantakan. Oke, kita mulai. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai kesalahan dalam guling depan. Berikut ini kesalahan-kesalahan dalam guling depan. Pertama, tumpuan tangan tidak tepat, terlalu lebar atau terlalu sempit, atau terlalu jauh, atau terlalu dekat dari ujung kaki. Kedua, tumpuan tangan tidak seimbang sehingga badan jatuh ke samping. Video pembelajaran aktivitas spesifik senam lantai kesalahan dalam guling belakang. Berikut ini kesalahan-kesalahan dalam guling belakang. Pertama, sikap tubuh kurang bulat sehingga keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Kedua, badan dihendakkan saat berguling ke belakang. Kan sudah lihat videonya kan? Gerakan apa aja yang tadi dilakukan? Banyak kesalahan. Banyak. Apa aja?
sudah paham juga kan? Nah, setelah melihat video tersebut, Bapak harapkan nanti kalian mempraktekkan lebih berhati-hati, lebih dilihat posisi yang benar untuk salah, agar sikap nanti dalam mempraktekkan bisa sikap sempurna. Minggu yang lalu sudah Bapak kasih kelompok kan? Jadi kelompok, ayo kita buat kelompok, coba gabung dengan kelompok yang sudah Bapak bagi dari sana. Kelompok 1 sampai 5 kalau nggak salah. Ya, langsung aja gabung. Ini kelompok berapa? Rapat sih kena. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ada Bapak, ada KKPD. Jadi nanti Bapak jelaskan apa yang mau diisi. Nah, di situ ada petunjuk. Diskusikanlah lembar aktivitas gerak berikut ini bersama dengan teman kelompok. Identifikasilah kesalahan yang terdapat dalam melakukan gerakan senam lantai pada video yang telah Bapak sampaikan tadi. Tulis perbaikan kesalahan tersebut dengan merincikan cara melakukan gerak senam lantai dengan benar. Di situ sudah ada nama dan jenis gerakan, kemudian kesalahan yang terjadi, buat di situ cara melakukan. Di situ juga ada gambar bantuannya. Ayo Bapak kasih waktu sekitar 10 menit, diskusi kelompok, kerja dengan serius dan semangat. Oke? Nah, diskusi mulai. 10 menit ya. Nanti kalau enggak ngerti Bapak coba tanya-tanya apa? Ya, nama kelompok berapa kita? 1 atau 2 itu. Sesuai nama apa? Nomor kelompoknya? Ini kan nama orang ini juga. Nama orang anggota kelompok dibuat juga. Itu nanti bagian dari presentasi kalian. Satu kelompok nama orang apa? Jadi yang satu teman kami tidak hadir. oh, buat aja namanya. Nanti bilang yang satu tidak hadir apa keterangannya. Nanti kalau yang sakit semua. Materi kita tadi apa yang kita mau jelaskan? Senam lantai, nama besarnya yang kegiatan praktik apa senam lantai. Ya. Baru guling depan dan guling belakang. Di depan yang setengah tadi baru ada kesalahan bertahap tadi mah. Catat apa yang kesalahan yang terjadi. Cara melakukan ini gambar bantuan. Jelas paham? Gambar apa? Ungkapan yang tulisan dari gambar yang ini kesalahan ini kan kesalahan yang terjadi tadi kan. Nah, ini gimana yang awalan yang dalam video kesalahan cara melakukan. Nah, yang betul ini gambar bantuan ini mana kasus apa cara mengguling. Oke. Ayo yang udah siap simpan dulu. Ya, simpan dulu. Tugasnya simpan dulu. Yuk kita lanjut ke tegak semua ya. Kita lanjut pemanasan kemudian baru masuk kita kegiatan. Hah? Di sini. Yuk yang cowok coba di sini. Yang cowok di sini 4 belajar. Yang cewek di sini yang cewek. Boleh sama-sama ya. Mulai dari kepala yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
kanan yuk. Tarik sikutnya ke dalam. Yuk, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih tangan kanan, tarik ke arah dalam. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih tangan, tarik yuk. Sinjitkan, oke. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. kanan, kanan, kanan. Arah kanan, arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. depan. 1, kaki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafasnya. Tarik nafasnya. Udah perhatikan, yuk yang cowok bisa dulu kita ambil apanya, matanya kita susun matanya. Yuk bantu bapak ya. Itu yang itu susun sama seperti apa panjang. Yuk yang yuk silakan boleh duduk apa? Boleh sambil duduk kita bapak mendemonstrasikan caranya. Diperhatikan ya untuk roll depan ya, perhatikan. Tadi diawali tegak ya kan? Kemudian coba jongkok, perhatikan. Tangan nih. Tangan selebar bahu. Nah, ini posisi harus lurus ya. Perhatikan, ini lurus. Kepala menghadap ke dalam. Seperti ayo coba digulingkan, gulingkan. Langsung dijongkokkan. Paham? Oke, gampang Kak? Tidak dihentak ya. Roll belakang yang harus diperhatikan membentuk bulat atau seperti bola ya. Kepala ini harus berada ke arah dalam sehingga menggulingkan kepala tidak terhindar dari Nih perhatikan, tangan buka, nih datar. Jadi mengikuti dia. Ya mulai. Langsung jongkok. Oke, good. Ya mulai. Ya mana tadi? Jangan ketawa. Ini ke dalam. Ya mulai, gulingan. Ya langsung. Ingat ya, pada saat menarik roll depan tadi apa? Kita memeluk. Coba. Lanjut nak, geser. Lanjut. Geser. Ya coba. Yang bisa. Bisa kali ya. Serius ya, yang bisa ya. Gantian. Ya, mulai lanjut. Good. Lanjut. Ya, mulai bisa ya. Lanjut. Ya, sambil saling bantu yang nggak bisa dibantu ya. Betul lah. Nggak tahu kan yang benar gimana? Ayo kita rubah roll belakang. Coba kita roll belakang gimana? Yang cowok dah paham ya? Nggak bisa kalau ada tinggal ya. Bapak coba bantu yang cewek. Perhatikan. Yang lain nih. Ini agak ke dalam. Guling aja. Jangan dipaksa. Ya, karena kamu didorong, jangan didorong. Perhatikan, biar bapak. Yang mana orang yang tadi? Nih, perhatikan. Bantunya sambil di. Good. Bareng jaga. Ayo, mulai. Bantu kaki kamu. Ini karena karena dah bilang tadi ada nggak apa-apa. Pelan-pelan aja nak, nanti keseleo. Gampang lagi.
kelompok 3. 3 silakan praktekkan hasil presentasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan mempraktekkan hasil diskusi kami tentang guling depan dan guling belakang Yang tadi bacakan. yang akan dibaca oleh Neta. Sikap awal guling depan. Kesalahan yang terjadi, tangan terlalu terbuka lebar, tangan terlalu dekat dengan kaki. Cara melakukan yang benar. Tangan dibuka selebar bahu, kaki tidak boleh ditekuk. Pelaksanaan guling ke depan. Kesalahan yang terjadi. Kepala tidak dimasukkan ke arah dalam tangan. Cara melakukan yang benar. Kuat aja. Tangan mendorong ke depan. Dengar nggak? Yang lain dengar? Enggak. Kuat sedikit apa? Yang jelas, lantap sedikit. Kita cowok nak. Lisan dia, jadi cepat. Cara melakukan yang benar. Kaki dan tangan mendorong ke depan, menjaga keseimbangan. Pelaksanaan guling ke depan, kesalahan yang terjadi. Sikap akhir guling ke depan. Tangan terlambat memegang lutut. Cara melakukan yang benar. Tangan harus cepat memegang lutut. Sikap awal guling ke depan. Tangan diikat seimbang dan cara melakukannya tangan seimbang. Selanjutnya gerak pelaksanaan guling ke belakang. Kepala menoleh ke samping. Kesalahan yang terjadi, kepala menoleh ke samping. Secara melakukannya kepala menghadap lurus dan tangan harus kuat mendorong. Sikap akhir guling ke belakang, badan kesalahan yang terjadi, badan tidak berdiri tegak. Cara melakukannya badan berdiri. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau memberi tanggapan. Ada yang memberi tanggapan nggak dengan kelompok ini? Apa kekurangannya? Apakah ada menurut kelompok saya? Ya cepat. Kasih tanggapannya nak. Ada kelompok 1 mau memberi tanggapan. Apakah kesalahan yang terjadi di guling depan itu hanya itu aja yang kalian ada atau ada kesalahan yang kalian ketahui? Mungkin yang kami ketahui cuma itu saja, tapi mungkin Ada teman-teman juga diskusi ada. Sepertinya ada yang lain kesalahan, tapi yang kami tahu cuma itu saja. Gimana? Atau mau beri tambahan lain jawaban dari jawaban Anda? Nah, udah. Yang lain ada yang mau ngasih tanggapan? jika tidak ada yang ingin memberi tanggapan lagi, kami akan menunjukkan, mempraktekkan hasil guling depan dan guling belakang yang akan dilakukan oleh Jeta. Penampilan dari kelompok 3 ya. Lihat perhatikan. Hah? Tanggapan udah Nah, Bapak mau kasih masukan dari kelompok 3. Tadi ada kesalahan saat akhiran. Pada akhiran itu coba ditarik pada roll ke depan dan roll belakang. Pada saat kaki dari atas coba tarik ke arah luar. Jadi pada saat roll belakang itu bisa langsung tegak. Oke? Bisa. Sekian dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Ada baiknya kalian coba cek lagi jawaban dari LKPD. Nah, tadi yang mengumpulkan tadi. Ada yang benar atau enggak, coba cek lagi. Jadi tolong diapakan. Jadi sebelum Bapak tutup, kalian apa dulu? Cek hasil jawaban.
Jadi cek. Banyak yang salah atau benar tadi? Ada yang salah dan juga yang benar ya. Gimana perasaan kalian setelah belajar materi tadi? Seru ya? Pusing? Ya pusing karena kita belum terbiasa dalam melakukan kegiatan tadi, ya kan? Kesulitannya apa? Guling belakang. Nanti coba, posisi guling belakang tuh coba agak dibulatkan lagi. Kepala tuh harus mengenai dagu ini, mengenai. Baru digulingkan. Jangan langsung dihentakkan ya. Nanti apa yang terjadi? Badan sakit. Apa lagi? Leher keseleo. Iya kan? Nah, tolong nanti tadi masih banyak yang bermain atau ketawa-ketawa pada melakukan praktek. Ini kalau di roll depan dan roll belakangnya agak berbahaya di bagian leher. Bapak dia tahun bapak ada yang cedera gara-gara sambil melakukan sambil ketawa. Jadi untuk PR-nya nanti di rumah tolong betul-betul dilihat lagi gimana tangannya, gimana posisi badannya, gimana cara menggulung badan itu. Ya, cukup paham? Untuk materi minggu selanjutnya kita menemukan kelompok yang belum tampil. Kemudian kita masuk pembelajaran kita minggu depan di atletik, yaitu lompat jauh. Oke. Sebelum kita akhiri ini, ada nggak yang mau bertanya? Pak, saya nggak ngerti di bagian ini. Coba, ada nggak yang mau bertanya? Ada? Coba mana apa tanggapan dari kamu dalam kan Bapak bilang tadi, tangan tuh Kak, ini agak nyaman dia, jangan dirapat ini, agak dibuka gitu. Oke, badan jangan dihentak, diikutin aja badan tuh. Pada saat kaki dan naik, bantu kaki naik mendorong ke arah depannya. Kaki tetap Kaki kan dia dari jongkok tadi, dari menggulung, masih menggulung dia. Oke? Nanti karena jarang latihan belum pernah latihan tuh. Kita coba nanti di rumah latihan. Belum kita berdoa, mari kita mengucap syukur untuk materi pelajaran kita hari ini. Yuk, mari bersyukur mulai. Selesai. Nah, yuk, ketua kelasnya mana? Yuk, coba. Siapkan. Siap, gerak. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi, yang mana sebelum ini saya melaksanakan pengamatan langsung ya, atau observasi pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Muhammad Riyadi Saputra. Baik,
pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi, Pak. Saya mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Pak ya? Baik, kita langsung saja, Pak. Nah, setelah Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah selesai nih melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Saya sedikit puas, Bu, karena saya rasa belum sempurna. Tidak terlalu puas, jadi sedikit puas ya, Pak ya, karena merasa ada kekurangan ya. Oh, baik, Pak. Nah, pada saat pembelajaran itu, Pak, bagaimana perasaan Bapak? Karena waktu pelaksanaan di kelas itu kan dengan adanya kehadiran supervisor gitu, Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Awalnya sedikit grogi, karena biasanya saya mengajar tanpa ada yang mengawasi. Ketika diawasi, yang grogi itu datang. Kemudian setelah sering saya mengajar, lancar aja. Awalnya grogi ya, Pak ya. Jadi setelah berjalan waktu terasa terbiasa aja gitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Nah, berikutnya nih, Pak, bisa nggak Bapak ceritakan bagaimana terkait proses pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan di kelas, Pak? Bagaimana? Proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang saya buat. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten dan proses. Untuk berdiferensiasi kontennya, saya melihatkan audio visual dan kinestetik, kemudian prosesnya saya membagikan kelompok sesuai kemampuan siswa. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses ya, Pak ya. Ya, terlihat memang saat saya mengamati itu ada Bapak menampilkan audio visualnya, lalu kinestetik, dan dalam prosesnya sepertinya dibagi kelompok sesuai kemampuan siswa ya, Pak ya. Nah, untuk model pembelajarannya ini PBL sudah terlaksana ya, Pak ya? Sudah, PBL yang sesuai sintak-sintak. Oh, sesuai sintaknya ya, Pak ya. Oke. Kemarin saya sudah lihat juga itu sudah melakukan diskusi dan menampilkan hasil diskusi mereka. Baik, Pak, untuk terkait hambatan nih, Pak ya, dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin itu kira-kira ada hambatan yang terjadi nggak? Pada awal kegiatan pembelajaran, pertama pada saat memasang fokus vektor dan layar itu, pas masuk kan udah bunyi lonceng begitu di hambatan. Jadi sudah masuk jam pembelajaran, Bapak baru mulai mempersiapkan untuk pembelajaran saya. Jadi termakanlah waktunya untuk persiapan ya, Pak ya. Jadi agak sedikit ini ya pembelajarannya ya, waktu pembelajarannya terpakai ya, Pak. Jadi Pak, kira-kira menurut Bapak ini ya, hambatan itu bagaimana Pak bisa terjadi gitu? Kenapa? Terjadinya saya terpakai masalah tadi, karena saya belajar mengajar waktu saat jam 3 4. Jadi saya saat terpakai hanya begitu. Jam ketiga dan keempat, maksudnya tuh? Persiapan itu terpakai jam 3 langsung. Oh, pas masuk pembelajaran baru bisa ini ya, Pak, karena sebelumnya ada guru yang mengajar ya, Pak ya. Oke. Jadi Pak, kira-kira nih Pak, solusi apa kira-kira yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk mengurangi hambatan atau menghilangkan hambatan tadi nih Pak? Kira-kira bagaimana? Harus koordinasi dulu, Bu, kepada guru sebelumnya sebelum saya mengajarkan. Agar saat meminta 5 atau 10 menit waktunya terpakai untuk persiapan. Oh, begitu ya Pak. Jadi solusinya mungkin Bapak berkoordinasi dengan guru sebelumnya, meminta waktu sedikit ya untuk persiapan pemasangan alat-alat tadi ya, seperti infocus. Layarnya
Oh, baik Pak. Kalau seandainya kan sudah ketemu nih solusinya Pak, kira-kira nih kapan nih Bapak mulai nih action nih untuk melaksanakan pembelajaran tersebut tanpa bisa mengurangi jam pembelajaran Bapak tadi nih? Secepatnya Bu, kalau jam-jam saya berikutnya atau selanjutnya lah Bu, secepatnya koordinasi agar pembelajaran saya itu maksimal. Terlaksana dengan maksimal ya Pak ya. Baik Pak, berarti untuk secepatnya Bapak akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran sebelumnya Pak ya, agar mungkin pembelajaran Bapak bisa terlaksana dengan baik. Nah, Pak sangat luar biasa sekali ya Pak yang sudah Bapak laksanakan. Secara catatan saya ini Pak sudah berdasarkan percakapan kita kemarin pada saat praobservasi ya, alhamdulillah sudah berjalan sesuai rencana ya Pak ya, mulai dari tujuan, kemudian strategi pembelajaran Bapak yang sudah Bapak pakai pembelajaran berdiferensiasi, terlihat di situ ada berdiferensiasi konten dan prosesnya, terus model pembelajarannya PBL ya Pak ya, sudah saya lihat juga sintak-sintaknya sesuai dengan yang di catatan saya ini Pak. Nah, jadi harapan saya nih Pak ke depan setelah Bapak berkoordinasi, mungkin Bapak bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar, bisa berdampak pada murid juga ya Pak ya, mungkin apa yang Bapak sampaikan bisa terlaksana dengan baik secara maksimal ya Pak ya kepada murid. Baik Pak, mungkin saya rasa cukup dulu Pak ya untuk pasca observasi kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.